Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru dan ASN. Di sini baru saja ada informasi resmi atau informasi penting dari Kemenpan RB terkait status honorer. Di sini dilansir di jpnn.com. Di sini dikatakan ini dilansir berita ini dilansir pada hari Senin 17 Januari 2022 pukul 22:25 waktu Indonesia Barat. Judul beritanya adalah status honorer selesai 2023. Setelah itu hanya ada PNS dan P3K. Nah, di sini dilansir di jpnn.com Jakarta. Di sini dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Cahyokumolo menyatakan bahwa status tenaga honorer akan selesai pada 2023. Menurutnya setelah itu tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan. Jadi tentunya ini termasuk juga di sekolah, teman-teman ya. Di sini dikatakan terkait tenaga honorer melalui PP peraturan pemerintah diberikan kesempatan untuk diselesaikan tahun 2023, kata Menteri Cahyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada hari Senin 17 bulan 1 tahun 2021. Jadi di sini ini adalah tentunya menjadi salah satu kabar penting, sekaligus ada kabar gembiranya juga teman-teman ya, bahwasanya status tenaga honorer itu diusahakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan target pemerintah sebenarnya teman-teman ya, untuk jangka menengah itu rentang waktu tahun 2022 sampai tahun 2023 itu mentargetkan bahwasanya sudah tidak ada lagi status tenaga honorer di instansi pemerintahan dan akan selesai pada tahun 2023. Ini langsung dikatakan oleh Menpan RB Bapak Cahyokumolo. Seperti itu ya. Jadi tentunya ini menjadi angin segar juga sih sebenarnya bagi rekan-rekan guru yang masih berstatus honorer, bahwasanya pemerintah itu tidak akan tinggal diam sih sebenarnya teman-teman ya untuk menuntaskan honorer seperti itu ya. Nah, di sini kita coba lanjut dulu informasinya. Beliau menyatakan status pegawai pemerintah mulai 2023 nantinya hanya ada dua jenis. Jadi di sini dipertegas oleh Bapak Cahyokumolo bahwasanya beliau menyatakan status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mana keduanya disebut aparatur sipil negara atau ASN. Jadi tentunya di sini menjadi kabar gembira bagi rekan-rekan guru yang lolos menjadi ASN P3K, bahwasanya nantinya itu dari negara kita sendiri itu hanya akan ada dua pengakuan terkait dengan status ya. Status ASN itu yang diakui itu hanya dua. Yang pertama itu adalah ASN PNS dan yang kedua adalah P3K. Jadi secara otomatis status dengan PNS dengan P3K itu sederajat teman-teman ya. Jadi tidak ada lagi istilah kecemburuan sosial terkait P3K dengan PNS. Yang akan diperjuangkan oleh pemerintah tentunya bagaimana caranya untuk menuntaskan honorer menjadi PNS atau P3K hingga tahun 2023. Ini adalah merupakan kabar gembira yang sangat luar biasa sih sebenarnya teman-teman ya, yang semestinya itu bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekan guru sekalian ya, terutama nantinya di tahun 2022 ini jika seleksi P3K kembali dibuka ya, bagi teman-teman yang belum lolos menjadi ASN P3K di tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan terkait beberapa pekerjaan di instansi pemerintah seperti petugas keamanan dan kebersihan, Cahyo mengatakan hal itu akan dipenuhi melalui tenaga ahli daya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing. Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic seperti cleaning service, security dan lain-lain itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga ahli daya dengan beban biaya umum dan bukan biaya gaji. Jelasnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita
lanjut lagi. Kemudian lebih lanjut lagi, Bapak Menteri Cahyo menyatakan pemerintah pada 2022 mengutamakan rekrutmen P3K guna memenuhi kebutuhan di sektor pendidikan dan kesehatan. Wow, luar biasa sekali. Ini tentunya menjadi kabar yang sangat luar biasa teman-teman ya. Karena di tahun 2022 nantinya pemerintah itu akan mengutamakan rekrutmen P3K, terutama dua bidang ini, yaitu bidang kesehatan dan yang kedua adalah bidang pendidikan. Jadi termasuk rekan-rekan guru honorer yang belum lulus di tahap 1, 2, 3 di tahun 2021 itu jangan berkecil hati. Karena janji dari pemerintah di tahun 2022 ini, rekrutmen P3K itu akan difokuskan untuk pendidikan dan kesehatan. Luar biasa sekali, dan ini menjadi angin segar, angin surga untuk teman-teman sekalian. Nah, di sini pemerintah juga akan mengkaji secara menyeluruh terkait dampak dari transformasi sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) yang akan diterapkan di seluruh instansi pemerintah. Saat ini lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana, yang mana posisi tersebut akan berkurang 30%, 40% seiring dengan transformasi digital. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Menurut beliau, pemerintah mempersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan reskilling agar ASN mampu melaksanakan pekerjaan yang masih dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk sementara rekrutmen tahun anggaran 2022 itu difokuskan pada P3K terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan guru dengan tenaga pelayanan kesehatan, ujar Menpan RB Bapak Cahyo Kumolo. Tentunya ini menjadi angin segar, angin surga teman-teman ya, bahwasanya status honorer selesai 2023 dan di tahun 2022 pemerintah akan fokus di P3K di bidang pendidikan dan kesehatan. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi rekan-rekan guru honorer. Jangan patah semangat, tetap berdoa, dan insya Allah teman-teman bisa menjadi ASN P3K di tahun 2022. Karena sasaran target dari pemerintah itu bagaimana menuntaskan honorer menjadi P3K selesai 2023. Nah, di sini kita bisa ambil poin kesimpulannya teman-teman ya di sini. Nah, di sini dikatakan ya, poin kesimpulannya admin lingkari dulu. Beliau menyatakan status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, yang mana keduanya disebut aparatur sipil negara ASN. Jadi bahwasanya mulai 2023 nanti tidak ada lagi honorer, yang ada itu hanya PNS dan P3K yang statusnya sama. Seperti itu ya. Luar biasa sekali. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini kesimpulan yang kedua yang teman-teman harus pahami. Lebih lanjut lagi, Menteri Cahyo menyatakan pemerintah pada 2022 mengutamakan rekrutmen P3K guna memenuhi kebutuhan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan. Di sini pemerintah juga akan mengkaji secara menyeluruh terkait dampak dari transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir teman-teman ya, di sini kita cek lagi di paling terakhir ini. Nah, di sini oleh karena itu untuk sementara rekrutmen tahun anggaran 2022, jadi untuk tahun anggaran 2022 itu difokuskan pada P3K terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan guru dan tenaga pelayanan kesehatan, ujar Menpan RB Bapak Cahyo Kumolo. Seperti itu ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu informasi dari kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.